Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur shaping. Fitur shaping pada CorelDRAW. Apa itu fitur shaping? Fitur shaping di sini digunakan untuk menggabungkan, memotong, atau menciptakan objek baru. Ini berlaku untuk tulisan, objek, dan gambar. Fitur shaping letaknya ada di menu Property Bar. Syaratnya, kalian harus menseleksi dua objek terlebih dahulu supaya menu fitur shaping ini akan muncul di sini. Nah, saya contohkan, kita seleksi dua objek seperti ini. Nah, jadi menu fiturnya akan muncul di Property Bar. Dimana fitur shaping ini yaitu mulai dari combine, well, trim, intersect, simplify, front minus back, back minus front, dan yang terakhir create boundary. Oke, langsung saja kita mulai dari fitur combine. Fitur combine dan fitur well itu fungsinya sama ketika objek berjarak. Nah, ini ya, fitur ini ya. Objek berjarak itu ada jaraknya antara objek satu dengan objek yang kedua. Fungsi dari fitur combine dan well itu fungsinya sama ketika objek ini berjarak. Ya, fungsinya yaitu untuk menggabungkan objek. Nah, kita coba ya, seleksi objek 1 dengan objek 2. Jika kita pilih fitur combine, nah, hasilnya sama ya. Dari warna yang tadinya objek lingkaran warna merah, dia menjadi biru karena menggabungkan dengan fitur combine. Nah, kita undo dulu. Jika dua objek ini kita seleksi dan kita pilih well, itu juga fungsinya sama ya. Jadi fungsi combine dan fungsi well itu sama ketika objek ini berjarak. Jelas ya? Oke, saya undo. Nah, ini kita seleksi, kita pilih well. Ya, jadi sama ya fungsinya ketika kita combine dan kita well. Hasilnya sama untuk menggabungkan dua objek menjadi satu warna seperti ini. Jelas ya? Oke. Ketika combine dan well itu objeknya bertumpuk, itu fungsinya menjadi berbeda. Kita undo dulu ya. Saya contohkan ketika objeknya bertumpuk. Nah, ini ya, objek bertumpuk seperti ini. Itu fungsi combine dan fungsi well nanti akan berbeda. Kita seleksi, kita pilih combine. Nah, oke. Nah, ketika kita memilih combine, di situ hasilnya ada lubang ya. Nah, ada lubang di perpotongan kedua objek. Coba kita seleksi yang well. Nah, kalau well, itu kedua objeknya akan menjadi satu atau di sini tidak ada lubang. Oke, jelas ya. Itu jadi kalau fungsi combine dan well berbeda fungsinya jika ketika objeknya itu bertumpuk. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke trim. Fitur trim ini syaratnya objek harus saling
tumpuk ya, atau tumpang tindih. Sebagai contohnya, dua objek ini kita akan tumpuk seperti ini. Kemudian kita seleksi, kita pilih trim. Nah, maka hasilnya ketika kita geser salah satu objeknya akan terpotong. Iya, jadi salah satu objeknya akan terpotong. Ketika kita objeknya yang atas, jadi objek yang bawah akan terpotong. Itu fungsi dari trim. Jika objek yang diseleksi pertama, objek bawah, maka objek yang akan dipotong adalah objek yang atasnya. Next ya, kita ke intersect. Intersect di sini fungsinya untuk menciptakan objek baru di antara dua tumpukan objek, ya, atau objeknya saling tumpang tindih, bertumpuk seperti ini. Nah, kita seleksi ya. Kita seleksi objek yang ini, kemudian kita pilih apa tadi? Intersect. Nah, kalau kita geser seperti ini, kita undo dulu ya. Kita seleksi dua objek, kemudian kita pilih intersect. Nah, kita akan geser seperti ini. Ya, jadinya di sini ada objek baru, perpotongan antara dua objek. Itu ya. Kita next ke fitur simplify. Fitur simplify di sini fungsinya mirip dengan trim. Ya, mirip dengan trim, yaitu apa? Fungsinya memotong objek. Ya, kita seleksi dua objek ini, kemudian kita pilih simplify, maka hasilnya ya salah satu objek akan terpotong. Mirip ya dengan fungsi trim. Ingat, fungsi simplify mirip dengan fungsi trim, yaitu memotong objek, atau salah satunya objeknya akan terpotong. Next, kita ke menu front minus back. Ya. Menu front minus back di sini fungsinya memotong objek ya. Jadi memotong objek di sini ketika objek yang bawah akan memotong objek atasnya ya. Dapat dinamakan front minus back. Nah, di sini kita coba seleksi, kita pilih front minus back. Nah, setelah diseleksi, dia objeknya akan hilang salah satunya setelah memotong ya. Tadi kan kita objeknya kotak ya. Nah, ketika kita pilih front minus back, nah objek lingkaran ini akan terpotong, kemudian objek yang kotak setelah memotong dia akan hilang. Begitu sebaliknya dengan fungsi, ya betul, fungsi back minus front. Fungsi back minus front di sini untuk memotong objek yang atas akan memotong objek yang bawahnya. Setelah memotong, objek itu akan hilang dan salah satunya akan terpotong. Kita coba seleksi contohnya, kemudian kita pilih back minus front. Nah, jadi back minus front adalah fungsinya untuk memotong objek yang atas akan memotong objek yang bawahnya. Jelas ya? Yang terakhir ada objek create boundary.
Create boundary di sini fungsinya untuk menciptakan objek baru sesuai dengan bentuk objeknya. Oke, kita contohnya. Ini seperti ini objek kotak dan lingkaran. Kita seleksi, kemudian pilih create boundary. Ya, kita geser. Nah, di sini ada objek baru. Ya, objek baru di sini adalah yang hasilnya objek yang paling luar. Iya, jadi objek ketika kita memilih create boundary, hasilnya objek yang paling luar sesuai dengan bentuk objeknya. Oke, sudah bisa dipahami? Jelas ya? Jadi fitur shaping di sini tadi mulai dari combine, well, trim, intersect, simplify, front minus back minus front, dan create boundary itu penjelasannya dan ada perbedaannya ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.